Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya, saudara terkasih. Pujian tadi berkata bahwa dalam doa ada mujizat, saudaraku. Bahwa dalam doa ada kekuatan yang akan memberkati kita di saat kita lemah, di saat kita gelisah. Jika kita berdoa kepada Tuhan, maka ada kelegaan, maka ada sukacita, maka ada kepuasan yang akan kita terima, saudara terkasih, dalam nama Tuhan. Shalom, saudara terkasih. Perkenalkan, nama saya Rocky Carlo Panjaitan. Pendidikan terakhir saya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Teknik Mesin di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Pada saat yang bersukacita ini, saya ingin memberikan sedikit renungan motivasi kepada jemaat Tuhan, kepada sahabat Aku Percaya, di mana juga hal yang saya rasakan dalam kehidupan saya, sukacita yang saya rasakan dalam kehidupan saya, berkat dari doa, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya merasakan kalau tidak karena doa, saya tidak mendapatkan apa yang saya mau dalam kehidupan saya. Saya bergumul kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan memberikan kekuatan, memberikan jalan kepada saya, dan puji Tuhan, saya boleh merasakan berkat Tuhan itu dengan cara berdoa, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudaraku yang terkasih, dalam Yohanes 15 ayat 7, dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman Tuhan berkata, jika kita yang meminta kepada Tuhan, maka akan kita terima jika kita berkehendak di hadapan Tuhan, saudara terkasih. Meminta kepada Tuhan, saudara terkasih, bukan kita meminta dengan secara lisan kita saja, tapi dengan hati kita, iman kita melalui doa, saudara terkasih, dalam nama Tuhan. Karena dalam doa ada kuasa, saudara terkasih. Dalam doa ada mujizat yang akan kita rasakan. Kita gelisah akan dikuatkan, akan dipuaskan. Saya mau sedikit kesaksian kepada saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kuasa doa yang saya terima dalam kehidupan saya, dalam studi saya, dalam pekerjaan saya. Saya bersyukur kepada Tuhan, dimana pada tahun 2017 saya bersyukur kepada Tuhan, sangat-sangat bersyukur, karena saya merasakan berkat yang Tuhan berikan begitu luar biasa kepada saya, lewat pekerjaan yang Tuhan boleh berikan kepada saya. Kalau melihat tolak ukur dari kemampuan saya, mungkin dibandingkan dengan yang lainnya masih jauh, saudara kasih. Saya tamatan SMK Teknik Otomotif. Puji Tuhan, saya bekerja selama 3 tahun di dealer Nissan atau di perusahaan otomotif. Saya bersyukur kepada Tuhan karena semuanya saya terima melalui doa, saudara kasih dalam nama Tuhan. Ketika guru saya datang ke dalam kelas kami mengatakan bahwa ada formulir pendaftaran bagi siswa-siswi yang berminat untuk mengikuti testing. Di situ saya langsung merasa saya tidak layak, karena saya merasa bahwa teman sekelas, teman-teman kaya yang lain masih ada yang lebih baik dari saya. Tapi saya didorong oleh hati saya untuk tetap mengikuti seleksi tersebut, saudara terkasih. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dengan doa hanya saya yang lulus, saudara terkasih. Singkat cerita,
Kami tidak ada melakukan testing apapun, seleksi apapun. Selama 3 bulan saya menunggu daripada formulir dari sekolah yang saya lampirkan. Selama 3 bulan saya bergumul, saudara kasih. Tiap ibadah, tiap acara kebaktian, ibadah gereja, pemuda-pemudi, saya selalu bawa dalam doa, saudara kasih. Saya berdoa bukan saya mau dimenangkan Tuhan, tapi saya berdoa agar Tuhan menunjukkan yang terbaik bagi saya. Saya berdoa jikalau Tuhan memang menghendaki saya untuk mendapatkan pekerjaan itu, saya bersyukur. Dan jikalau saya tidak mendapatkan pekerjaan, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan saya juga membuat janji kepada Tuhan, saudara kasih, setiap berkat yang Tuhan berikan kepada saya akan saya juga berikan kepada Tuhan, kepada gereja. Biasa disebut perpuluhan, saudara kasih. Sampai saat ini saya masih tunaikan, saudara kasih. Bukan karena rutinitas, bukan karena janji saya kepada Tuhan, tapi firman Tuhan juga berkata agar kita memberikan 1/10 dari hasil kita, dari berkat Tuhan yang kita terima, sebagai ucapan syukur, sebagai perpuluhan kita, saudara kasih. Sedikit motivasi saya kepada saudara kasih, bahwa di dalam doa apapun bisa terjadi, saudara kasih. Yang tidak mungkin bisa terjadi, saudara kasih, jika kita tekun berdoa. Di sini berdoa, saudara kasih, adalah kita berbicara kepada Tuhan. Jika kita terus tekun berdoa, tentunya Tuhan akan mendengar, saudara kasih. Bagaimana kita seorang anak yang terus meminta kepada Bapaknya, Bapak, mari berikan saya, Bapak, berikan saya apa yang saya inginkan. Pasti Bapak kita akan memberikan kepada kita, saudara kasih dalam Tuhan. Secara batiniah saya sebagai seorang anak memiliki seorang Bapak. Jika saya meminta terus menerus apa yang saya inginkan, membeli sesuatu terus menerus, pasti Bapak saya akan memberikan, saudara kasih. Apalagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita berdoa kepada Tuhan, kita gumulkan, kita akhirnya percaya Tuhan memberkati, maka Tuhan akan memberikan, saudara kasih Tuhan. Sedikit kesaksian saya, sedikit pesan saya kepada saudara kasih dalam nama Tuhan. Mulailah dengan doa, saudara kasih. Dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap langkah kaki kita melangkah, dalam setiap pikiran kita, saudara terkasih, hendaklah kita menitipkan doa kita kepada Tuhan, agar semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Sedikit kesaksian saya, tidak boleh menjadi motivasi, sederhana kesaksian saya, tapi biarlah boleh menjadi berkat, karena saya rasakan bahwa dalam doa ada kuasa, ada kekuatan yang memberkati kita. Terpuji termulia nama Tuhan buat saat ini, kekal untuk selama-lamanya.